Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita kembali. Mudah-mudahan bangunnya kita subuh ini dalam rangka sholat berjamaah, taklim, dan nanti semua kegiatan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita dan masih membahas tema tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Dan kita masuk di poin yang kelima hari ini, itu gue memperbanyak zikir dan doa. Jadi kita masih membahas tentang lanjutan dari kajian bulan lalu. Kemarin kita sudah bahas di poin yang keempat pada bulan lalu, dan bulan ini hari ini kita akan bahas di poin yang kelima, yaitu dengan memperbanyak zikir dan doa. Ya, jadi 7M yang kita akan bahas itu, kita baru M yang kelima sekarang, yaitu memperbanyak zikir dan doa dalam rangka upaya menjaga keseimbangan hati dan iman. Ya, jadi ini mau hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena iman yang ada dalam hati itu bisa hilang, bahkan bisa rapuh, bisa hilang sama sekali. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang dulunya Muslim, tapi kemudian di akhirnya keluar dari Islam. Dan kita tidak lupa ya mendoakan saudara kita yang ada di Cianjur yang kemarin Allah uji dengan gempa yang luar biasa ya, sehingga sudah banyak korban. Dan Cianjur memang unik Pak, kristenisasinya sangat tinggi, kemudian seks menyimpangnya juga sangat tinggi. Jadi LGBT di Cianjur itu termasuk yang luar biasa hebat. Mungkin dengan cara Allah menegur ya. Jadi kalau kita ditegur dengan lisan mungkin masih, ditegur diingetin para ustadz, para kiai mungkin pada masih diem. Begitu diperingati dengan alam, baru ya berasa betul. Jadi mudah-mudahan menjadi perhatian kita bahwa musibah itu bisa datang kapan saja dan tidak pernah ngasih tahu kita dulu. Maka mudah-mudahan kita doakan mereka yang dan musibah yang meninggal, Allah ampuni semua dosa-dosanya, yang dijadikan mereka tempat yang mulia, dan yang sedang sakit semoga diberi kesabaran. Baik, jadi poin yang kelima dari bagaimana upaya kita menyeimbangkan antara hati dan iman. Kita masih rujukan utama kita di surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang keempat. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan keterangan di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma imani, maka iman itu akan menambah hati, tenang itu menambah hati, imannya makin kuat. Jadi antara ketenangan hati dan iman itu dua hal yang saling keterkaitan. Maka poin yang kelima ini kita akan bahas memperbanyak zikir dan doa. Dalil utamanya dari kaitan ini di surat Al-Ahzab ayat ke-41. Jadi perintah untuk memperbanyak zikir itu adalah perintah yang itu kaitannya dengan pelanjuran langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di surat Al-Ahzab ayat 61 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Hai orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi tema kita hari ini, rujukan utamanya di surat Al-Ahzab ayat 41, dzikran katsiran. Perbanyak zikir, hitungannya tidak terhitung, sebanyak-banyaknya. Maka ada ulama yang batasi, oh zikirnya sampai sekian ribu misalnya. Jadi itu istihad dari surat Al-Ahzab 41 tentang zikran katsiran. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Katsir itu jamak dari kata aktsar, ya, zikran katsiran itu sebanyak-banyaknya. Artinya, nanti kita bahas, bahkan Allah menyamakan, Rasul menyamakan dengan antara orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Baik, ini tadi ayatnya surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, maka Masya Allah ya, jadi berzikir itu memang kaitannya dengan upaya kita. Dan ingat, belum kita bahas, zikir yang terbaik, puncak dari zikir itu adalah sholat. Jadi zikir yang kita baca dari tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya itu, puncak zikir atau kaitan rangkuman zikir itu ada dalam sholat. Apa dalilnya? Di surat yang ke-29 ayat 45. Jadi zikir yang kaitannya dengan perintah tadi mau perbanyak zikir itu, karena zikir itu bagian dari aktivitas hidup, dan dia itu puncak dari zikir itu adalah sholat. Ya, surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Ya, jadi kaitannya dengan perintah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jadi zikir yang terbesar, puncak dari zikir itu adalah sholat. Maka sholat itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diwakili. Ya, kalau ibu-ibu ada jatah bulanan, tapi kalau laki-laki tidak ada rusoh, kecuali rusohnya itu antara di jamak dan di qasar. Ya, jadi kalau kita mau jalan ke luar kota yang jauh, itu bisa di jamak dan di qasar sekaligus. Jamak itu digabung, qasar dikurangi. Tapi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka ulama berpendapat boleh meninggalkan sholat dengan 3 alasan. Ya, jadi boleh laki-laki meninggalkan sholat dengan 3 alasan. 1, kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, gila. Jadi kalau mau jalan gila boleh nggak sholat. Yang ketiga, mati. Jadi 3 alasannya yang boleh laki-laki nggak sholat, Pak. Gitu ya, kafir, gila, mati. Selain itu nggak ada. Lagi sakit pun sholat. Sholatnya tidak bisa berdiri dengan duduk. Nggak usah duduk dengan tiduran. Kalau sudah nggak bisa tiduran baru disolati. Itu karena puncak zikir itu ada di sholat. Nah, zikir itu perintahnya di surat Al-Ahzab ini kaitan dengan zikr katsir. Nah, ada 2 nikmat yang Rasul sindir kita, Bapak Ibu. Ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ini nomor 6412 dari Ibnu Abbas. Kata beliau, nikmatani maghburun katsiran minan nas. Ada 2 nikmat yang sering kali buat kita lupa. Terpedaya, yaitu as-sehat wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Makanya kaitan dengan zikir tadi nih. Ya, kalau sakit baru berasa pengen ibadah. Di sini ada nggak gitu? Lalu di Bintara itu ada, Pak, rumahnya nggak jauh dari masjid aja. Sakit, ditengokin oleh jemaah masjid itu, nangis Bapak itu, ya Allah Ustaz, saya sedih kalau dengar azan, pengen sholat ke masjid. Sakit kan, nggak sakitnya lagi di rumah ya. Qadarullah sehat tuh Bapak. Kata jemaah, Ustaz, yang mau tengokin kok nggak datang juga ya? Orang tarik lewat naik mobil kayaknya gitu. Azan, mungkin ada keperluan. Ya, jadi si Bapak ini memang tadi ya, ketika ditengok oleh jamaah masjid sedihnya luar biasa, nangis karena lagi sakit. Nah,
Berselang beberapa bulan berikutnya dipaksa sama tetangganya masuk masjid. Ya, digotong sama tetangganya. Semoga di sini tidak ada lah ya, yang masih bisa dengar azan tapi nggak bergerak ke masjid sampai dipaksa oleh tetangganya masuk masjid dari depan lagi. Semoga di sini tidak ada, gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi bagi laki-laki sholat di masjid itu lebih utama. Ya, alhamdulillah ini jamaah banyak laki-lakinya. Berarti di sini banyak suami-suami yang soleh, bukan soleha. Kalau suami soleha, sholatnya di rumah, gitu Bu ya. Ibu harus bersyukur suaminya jadi suami yang soleh, sholat di masjid. Baik, nah inilah hadis ya yang dari nikmatani makhbun katsiran minan nas. Jadi nikmatani makhbun fihi katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu. Tadi ya, as-sihah, nikmat sehat, wal farah, waktu luang. Jadi kalau waktu luang kita tidak digunakan dengan zikir, dan zikir kan tidak harus teriak-teriak gitu ya dalam hati. Nah, hadis ini memang sahih ya di Imam Bukhari. Maka nikmatani makhburun fihi katsiran minan nas. Bahwa ada dua nikmat yang membuat manusia makhbur, tertipu. Ya, waktu luang kita mungkin kalau sekarang mungkin waktunya banyak digunakan untuk update status gitu ya. Kadang-kadang di bencana juga buat status saja. Ya, saya ingat saya pernah mendampingi trauma healing di Semeru itu. Banyak lapor masyarakat, Pak, masa kita lagi musibah begini, sibuk pasang spanduk di mana-mana, foto baliho di mana-mana, ya, sambil menawarkan diri, ini loh saya yang pantas jadi pemimpin negara ini. Di tengah musibah, akhirnya warga marah, bupati turun tangan, turunkan tuh spanduk itu, ya, jumlahnya kisaran antara 200 sampai 400 spanduk di jalan itu. Kalau spanduknya satu harganya 100.000, berarti kali 400 di tengah bencana. Makanya teman-teman saya ingatkan yang ke Cianjur juga sama. Gak usah bawa bendera yang banyak-banyak. Yang dibutuhkan mereka bukan bendera. Hari mereka butuh makan, tempat tinggal, gitu ya. Ini peringatan lah. Jadi kalau mau bantu, karena bantu 10.000, update-nya banyak. Ya baik. Jadi al-farah itu yang perlu kita gunakan. Maka apalagi menemani kita di hari-hari yang sudah melewati fase. Ya, kalau fase sudah pensiun 60 ke atas itu fase yang jangan sampai nikmat ini kita hindarkan. Ya, karena ada hadis begini Bapak Ibu. Ini hadis sahih ya. Jadi permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan mati. Ya, masal ladzina yazkuruna rabbahu wal ladzina la yazkuruna rabbahu masal hayy wal mayyit. Jadi antara orang yang suka berzikir dan tidak berzikir itu orang hidup yang mati. Dia orang Islam tapi nggak suka berzikir gitu, nggak sholat, seperti orang mati. Maka digambarkan di surat yang ke-14 ayat 26 tentang kalimatul khabisat, seperti pohon yang baik dan buruk. Nah, kalau orang yang tidak berzikir itu seperti pohon yang buruk. Kelihatannya bagus pohonnya itu, tapi sebenarnya rapuh dia karena akar tercabut. Ya, maka perintah permohonan Rasulullah SAW itu seperti al-hayy wal mayyit. Zikir itu membedakan antara orang hidup dan mati. Ya, maka kemudian kita termasuk orang yang ahli zikir lah ya. Jadi tadi zikirnya itu puncaknya ada di sholat. Ya, makanya mudah-mudahan kita di istiqomahkan Allah untuk menjaga sholat kita. Yang kedua, ini juga hadisnya bisa dipertanggungjawabkan ya, hadisnya di Al-Bukhari dalam Syu'abul Iman di kitab beliau. Maka tidak ada satu waktu pun yang terlupakan dari anak Adam untuk berzikir kepada Allah kecuali nanti misalnya waktu hari kiamat. Nanti hari kiamat kita baru nyesel, ya Allah dulu nggak berzikir, ya digunakan waktu bengong-bengong gitu. Ini sudah hari tua, misalnya tidak ada kerjaan, hanya mikirin berandai misalnya. Andai saya jadi pejabat, saya betul nggak begini, ya.
Nah tadi ya, nikmatani tadi ya, maka mudah-mudahan nanti ada penyesalan. Mamin syaati tamurru baik. Jadi tamurru itu ketika nanti di hari kiamat itu anak Adam itu menyesal kenapa saya nggak berzikir waktu dunia. Karena waktu luangnya banyak kira-kira gitu. Ya waktu masih kerja oke lah, berangkat pagi pulang malam gitu. Dulu kan ada yang bekerja di tempatnya gelap. Karena berangkatnya gelap, pulangnya juga gelap. Nah, itu gelap namanya gitu ya. Berangkat masih pagi-pagi, orang belum pada bangun sudah berangkat karena kerja jauh. Pulang sampai rumah juga sudah gelap. Nah, maka kadang-kadang terbuka apa namanya waktu lah yang perlu menjadi catatan kita agar apa namanya kita mampu berzikir pada Allah SWT. Bahkan ada hadis lagi menerangkan begini. Ini hadisnya disuaikan oleh Al-Albani dalam Syahil Jami di hadis nomor 2629. Jadi Rasul memberikan tawaran kepada kita, alam nabikum bi khairi a'malakum, maukah kalian aku tunjukkan berita tentang sebaik-baik amal kalian. Ya, ini sebaik amalannya apa? Jadi amalnya itu paling tinggi lah ya, mengangkat derajat kita semuanya. Ternyata bukan menginfakkan harta kita, gitu ya. Apa misalnya menginfakkan atau sebaik-banyaknya itu, bahkan termasuk dari jihad. Ini jihad ketika jihad kita ya. Di jihad ketemu orang, membunuh orang kafir misalnya, itu adalah lebih utama dari itu. Qala, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, qala zikrullah. Jadi yang lebih utama dari paling mau berinfak bahkan berjihad itu adalah zikrullah. Kenapa? Kalau jihad kan tidak setiap saat. Tapi kalau zikir itu kaitannya dengan setiap saat. Baik, jadi tadi kenapa di Al-Ahzab ayat 41 itu kaitannya dengan perintah untuk berzikir sebanyak-banyaknya, karena zikir itu kaitannya dengan aktivitas kalian. Nah, disambung lagi di Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Pak. Terutama di 43-nya. Sambungan dari perintah zikir sebanyak-banyaknya itu, maka kalau dengan zikir yang banyak itu Allah akan berikan beberapa keuntungan. Ya, nanti ada beberapa keuntungan ya. Di antara rahmat Allah dan sebagainya. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Jadi tadi Al-Ahzab 41 kaitannya dengan perintah untuk berzikir, zikran katsiran. So, zikir sebanyak-banyaknya. Apa untungnya? Gitu. Apa balasan dari zikir yang banyak itu? Allah berfirman, "Huwallazi yusallu 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum." Allah akan berikan rahmat, malaikat mendoakan, gitu ya. Kemudian apa lagi? Minaz zulumati ila nur, menunjuki dari jalan yang gelap ke jalan yang benar. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah akan memberikan kerahiman. Ya, baik, bisa diakhiri ayatnya. Al-Ahzab ayat 43. Jadi tadi nyambung ya, yang pertama kaitan dengan memperbanyak zikir itu di surat Al-Ahzab 41. Ya, zikirnya itu bisa banyak, termasuk di 42-nya tentang tasbih di pagi dan sore hari. Maka kalau itu dilakukan, Allah akan berikan kita 4 hal. Pada ayat ini ada 4M nih Mbak, kalau kita coba renungi. Ini kaitannya dengan dampak atau keuntungan dari berzikir pada Allah. Pada ayat ini ada 4M. Yang pertama, mendapatkan rahmat Allah. Wallati yusalli alaikum. Yusalli alaikum. Jadi Allah akan berikan rahmat. Yusalli. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, ya sudah selesai semuanya. Ya, baik, yang pertama yusalli. Kemudian yang kedua, wal malaikatu liyukhrijakum, dan malaikat mendoakan, meminta ampun. Jadi kalau kita berzikir, termasuk hari ini kita ya sedang berzikir dalam rangka kaitan mengkaji Allah itu malaikat ikut mendoakan, meminta ampun untuk kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya, liyukhrijakum min dzulumati ila nur, mengeluarkan dari kegelapan dalam berbagai masalah ya. Gelap ini, zulumat itu bisa menjadi problem, jadi masalah, misalnya dari berbagai persoalan kehidupan, Allah akan keluarkan. Jadi liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan dari zulumat
dari kegelapan menjadi cahaya. Dalam perspektif yang lain, dari problem, dari mungkin dari stres, dari depresi, dari berbagai kesulitan itu, ilan nur dengan kepada cahaya terang benderang. Dan yang keempatnya adalah wa kana bil mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, rahima, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Jadi kalau kita urut tadi itu ada 4M, ada 4M ya, kaitannya dengan keuntungan berzikir tadi. Ya, ada 4M. M yang pertama apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Ini kita cari, Pak. Karena ibadah kita itu tidak akan bermakna kalau rahmat Allah tidak ada. Bahkan yang memasukkan orang ke surga itu bukan karena sholatnya. Karena kalau dihitung sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dihitung dengan dosa kita, itu kalau ditimbang gak ada sebanding. Sholat misalnya, oke, sholat dari tahun berapa sholat misalnya? Oh, saya sholat dari usia 10 tahun, 20 tahun misalnya. 20 tahun, orang itu meninggal usia 60 tahun. Itu berarti sholatnya berapa? 20 tahun. Yang khusus sholatnya berapa kali? Ya, yang khusus dari sholat 20 tahun itu berapa kali? 20 tahun itu kaitannya sholat cuma 5 waktu. Lebih banyak mana sholat dengan waktu yang lainnya? Sholat kita paling berapa sih kalau jamaah? 5 sampai 10 menit ya paling ya. Nah kalau 10 dikali 5 dikali 20 tahun kira-kira berapa? Jadi kalau dikalkulasi pahala sholat, kalau kita hitung pahala gitu, itu dengan dosa kita nggak ada bandingnya. Ya maka dulu saya punya teman itu saking pinternya ngitung, ngitung-ngitung itu dikalkulasi. Dia orang kebetulan di bank, Bu. Kerja di bank, kemudian dia pergi haji. Dia tanya, Mas, saya sudah mengkalkulasi pahala saya selama haji. Sholatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kalkulasi waktu tahun 93 ya ketemu beliau itu, saya sudah punya sekian miliar pahala. Dari mana dapatnya? Waktu sholat 5 waktu, sholat sunnah dikali sekian derajat di Mekah, di Madinah, Masya Allah. Sampai Bekasi nggak sholat lagi. Dengan dalil apa? Dengan dalih saya sudah punya deposito. Masya Allah. Ini salah Bu ya, jangan ikutin. Ya. Jadi karena orang bank, Bu, kerja di bank biasa gitu uang, maka dekalkulasi nggak benar itu. Ya, maka kita mengharap rahmat Allah. Ya, maka nanti ada doa yang kita bahas bareng ya. Baik, yang kedua, bahkan malaikat mintakan ampun dulu kita. Jadi selama kita belum keluar dari tempat ini, tempat zikir ini, bahkan ada hadis kata Rasul, mau nggak kalian mampir ke taman sorga? Ya kata para sahabat, iya pasti. Apa itu? Taman sorga ada di sana tempat zikir dan taklim. Jadi kita ini sedang di riyadhah min riyadhil jannah, Pak. Di taman sorga, tempatnya zikir dan tempatnya belajar ilmu Quran, membahas Al-Quran dan sebagainya. Jadi makanya bagian dari terapi yang sering kami gunakan itu kalau ada yang mengalami stres dan sebagainya, ikutin pengajian aja. Ikutin pengajian, ikutin taklim, karena secara teori psikologi itu bisa menjadi terapi, Pak. Makanya ibu kalau lagi di rumah banyak masalah, coba datang ke masjid ikut taklim. Minimal mengurangi. Nah itu yang sering kita gunakan, karena kaitannya tadi ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang taman surga itu diantaranya adalah di masjid dapat berzikir dan membahas ilmu tentang ilmu. Jadi hari ini kita sedang taman surga ya, makanya bersemangat gitu. Ya mulai besok kalau mau taklim itu Bismillah, karena saya sedang mampir ke taman surga. Ini sudah tamannya, udah nanti kalau kita meninggal dan hari kiamat itu sudah tinggal masuk rumahnya, sudah tamannya gitu. Amin gitu ya. Ini kalau ke tamannya nggak pernah, gimana mau masuk rumahnya, kira-kira gitu ya, analogi kita. Baik, yang ketiga adalah tadi minaz zulumati ila nur, Allah akan mengeluarkan dari kegelapan, terlilit masalah. Jadi kalau tadi kenapa terapi di antara terapi baik itu tadi datangin majelis taklim, berzikir itu bisa menjadi solusi karena
Allah sudah menjamin minaz zulumati ila nur. Allah akan berikan jalan keluar dari gelap menjadi terang. Ini bukan judul bukunya Bu Kartini ya. Dari gelap terbitlah terang, bukan itu. Mungkin beliau terinspirasi ayat ini barangkali. Karena beliau belajar kepada Syekh Soledaran, seorang ulama besar di Nusantara. Ya, belum membuat juga tafsir ya, Syekh Soledaran itu, tapi tidak dipublikasikan bahwa Raden Kartini itu belajar agama kepada beliau. Dan Syekh Soledaran ini gurunya beberapa ulama-ulama di Indonesia. Ini kalau di dunia akademik sedang dikaji tafsirnya, karena beliau sempat menulis tafsir tapi tidak dipublikasi. Maklum Belanda itu kan luar biasa ya, sedang digali oleh teman-teman kami di kampus itu sedang meneliti, mahasiswa kami di S2 dan S3 tafsir itu sudah meneliti, menggali ini tentang potensi ulama Nusantara yang hebat-hebat. Salah ya, namanya Syekh Soledaran namanya. Dan itu Bu Kartini belajar agama dari beliau. Nah, jangan-jangan itu semboyan terbit dari gelap terbitlah terang gitu ya, dari ayat ini. Minaz zulumat ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kaitannya dengan kajian kita itu dalam pendekatan psikologis, dari problem masalah yang begitu banyak, kelit masalah itu ada jalan keluarnya. Itu dengan zikir gitu ya. Baik, nah yang keempatnya sangat penting, mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa yang nggak mau? Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, itu mudah semuanya. Maka penting kita meminta rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nah maka kalau kita ingin coba petakan lebih jauh, ya, dibuat peta mapping kalau bahasa orang kampusnya lah kira-kira gitu ya, dibuat itu. Dalam rangka menjaga keseimbangan hati dan iman, di poin yang kelima kita sedang bahas tentang mau main zikir. Tadi perintahnya Al-Ahzab ayat 41. Ya, tentang ya adalah amanus kurullah dzikran katsir. Orang beriman berzikirlah dengan sebanyak-banyak zikir. Ini khusus untuk orang-orang beriman saja, Pak. Enggak semua manusia dipanggil. Jadi kalau kita masalah beriman, berarti ayat ini untuk kita. Nah, kenapa kita terus berzikir? Ternyata ada keuntungan yang luar biasa yang Allah sebutkan tadi. Ya, jadi disambung tadi ya di Quran di surah Ahzab itu sudah dijelaskan tentang kaitannya dengan keutamaan berzikir, kaitan dengan perintah berzikir dan keuntungan yang didapatkan. Maka ada 4 keuntungan tadi ya. Jadi keuntungan yang perlu dicari usahakan oleh kita dengan zikir itu, mendapatkan rahmat Allah, kemudian malaikat mohonkan ampun, mengeluarkan dari kegelapan menuju ke jalan terang, kemudian mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Ada 4M lah yang biar gampang. Ya, jadi untuk kenapa harus memperbanyak zikir tadi kaitannya dengan tema kita menjaga keseimbangan antara hati dan iman. Menjaga keseimbangan ini itu perintah dari Allah di surat yang ke-48 ayat yang ke-4. Ingat ya, surat Al-Fat surat ke-48 ayat yang ke-4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah telah menurunkan keterangan di kolbu. Ya, biar gampang kolbu jadi hati aja. Cuma kalau di dalam dunia akademis, kolbu dengan hati itu sebenarnya nggak nyambung. Tapi karena terlanjur dipahami masa Indonesia hati dengan kolbu, dengan hati ya, sementara terima saja. Tapi kalau dari akademik, kita berdebat kusir tentang ini, gitu ya, tentang kolbu sama dengan hati. Karena kalau secara gampang saja, hati kalau terjemahkan liver itu secara biologis ada di perut sebelah mana tuh? Kanan bawah. Ya, sementara kalau ibu sakit hati yang dipegang bukan livernya. Yang dipegang apa? Dadanya. Di sana ada jantung gitu ya. Sakit hati banget ya Allah. Padahal harusnya di liver ya. Sakit hati itu pegang perutnya. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita masih bahas tentang keseimbangan hati dan iman tadi. Qalbu dan iman tadi di surat ke-48 namanya surat Al-Fat. Ayat yang keempat tadi, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah telah menurunkan ketenangan di dalam qalbu orang-orang beriman, dari tenang itu menambah iman makin kuat. Maka
kita menjaga keseimbangan antara kolbu dengan iman, karena ini mana yang lebih duluan nih. Ada teori satu mengatakan teorinya ketenangan menambah iman makin kuat, sementara ada yang berpikir yang lainnya iman itu akan menguatkan yang lainnya. Nah, kalau dalam pendekatan psikologinya, kalau kita sedang punya problem, sedang punya masalah, hati sedang gelisah itu, maka yang bisa menjadi penopangnya adalah iman. Ya, jadi ini kaitannya dengan surat tadi, surat Ibrahim, surat ke-14, ayat yang ke-24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa farwa fis sama. Ya, Allah mengajak kita berpikir, alam taro kaifa daraballahu, apakah kalian tidak berpikir dan merenung bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah asluha sabit, akarnya menancap ke bumi, ofarwa fisama, dadanya menjulang ke langit. Itu analogi iman yang kuat, iman yang kokoh, yang itu semuanya perlu diusahakan. Jadi kalau tadi analoginya pohon saja, pohon itu perlu dirawat, disiram, gitu ya. Ini kalau iman sudah dari lahir sudah Islam, nggak pernah belajar, nggak pernah taklim, nggak pernah baca Quran, mau jarang beriman, bagaimana? Ya, tidak ada usaha gitu ya. Maka tadi berlakulah kausalitas sebenarnya. Kalau belajar ya dapetin. Maka ada hadis di Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya di Sunan Al-Albani dalam Jami' Shahih di hadis nomor 342. Innamal ilmu bita'allam. Kalau ingin pinter ya belajar. Wa innamal hallu bita'allam. Tapi kalau ingin memiliki sikap tenang itu ya dengan latihan. Jadi kalau ingin pinter ya belajar. Nah, kaitannya dengan ayat ini apa yang dibahas? Kalau ingin tenang, maka kuatkan keimanan kita. Karena Allah akan turunkan ketenangan di dalam kolbu. Kenapa kolbu bisa tenang dengan iman itu? Karena kaitannya adalah dengan zikir. Ya, di surat ke-13 ayat 28, Allah sudah kasih kata kunci sebenarnya kaitannya dengan ayat ini, permain zikir. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu kolbu mereka menjadi tenang di bawah zikir. Ya, ingat dengan zikir kolbu menjadi tenang. Maka kaitannya dengan usaha menjaga keseimbangan antara hati dengan iman itu di antara dalam formanya zikir. Ya, apa zikir dibaca? Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, gitu ya. Kalau zikir yang dibaca Nabi Yunus masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir plus doa, kira-kira gitu ya. Ya, masih hafal? Masih juga dibaca zikir ini? Masih ya? Baca, Pak. Karena tadi ternyata kaitannya zikir itu dengan banyak hal. Nah, zikir Nabi Yunus tadi itu zikir yang mengandung nilai tauhid, tasbih, dan istighfar. Ya, ada 3 komponen tuh zikir beliau. La ilaha illa anta kaitannya dengan tahlil, ya, atau tauhid. Subhanaka kaitannya dengan tasbih. Ini kuntu minaz zalimin kaitannya dengan istighfar. Ya, jadi kita perlu juga baca zikirnya Nabi Yunus tadi ya, yang diabadikan di Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Ya, jadi zikir Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ketika Rasul sedang punya problem, punya masalah, juga membaca zikir. Apa yang dibaca? Diabadikan di surat ke-15, surat Al-Hijr ayat ke-98. Fasabbih bihamdi. Jadi seantara zikir yang beliau baca adalah fasabbih bihamdi, bertasbih dan bertahmid. Nah, tasbihnya bisa kita baca ya. Ada yang digabung langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak zikir itu. Ya, jadi bisa tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu bagian dari zikir. Nah, kaitannya tadi antara jaga keseimbangan tadi, ternyata upaya kita adalah perbanyak zikir dan doa. Nanti kita bahas doanya. Nah, kaitannya dengan zikir tadi, surat ke-13 sampai surat Al-Ra'd ayat ke-28.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman, hati mereka, kalbu mereka menjadi tentram dengan berzikir. Jadi di antara terapi terbaik kan kalau dalam bahasa Arab itu hati itu sama dari kata qala wa yuqalibu, yang berbolak-balik, yang sering goncang. Maka wajar kalau kita sering galau, Pak. Tiba-tiba lagi di rumah gelisah, ya berdebar-debar, padahal nggak ada apa-apa. Ya gelisah, ya sampai dibikin lagu ya, resah dan gelisah. Gitu. Karena sifat hati ternyata begitu ya. Jadi kalbu, ya qala wa yuqalibu, kalbu itu yang berbolak-balik, dia gampang goncangnya. Maka wajar kalau tadi walaupun kita orang suka berzikir, itu tiba-tiba terlintas menjadi rasa takut muncul, cemas, was-was dan sebagainya. Baik, ayat ini menjadikan penguat bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir, hanya dengan ingat Allah, qalbu menjadi tenteram. Maka ketemu tuh skema tadi. Di antara upaya kita dalam rangka menjaga keseimbangan hati itu dengan bermain zikir. Karena di antara tadi perintah bermain zikir ada 4 keuntungan dan dikunci atau diberikan penjelasan penguat di surat Ar-Ra'd tadi, hanya dengan zikir qalbu kita jadi tenang. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa tenang, apalagi di hari-hari yang makin hari kita makin bertambah usia. Ya, di sini masih ada yang suka ulang tahunan nggak? Tiup lilin, ulang tahun panjang umur, usia sudah 70. Emang masih mau panjang umur? Masya Allah ya. Ini kadang-kadang saya teringat punya saudara jauh lah ya saudara itu. Jadi beliau merayakan ulang tahun ke-80 ibunya. Dirayain, maklum karena anaknya sukses ya, banyak jadi pejabat. Ulang tahun, Masya Allah, ditiup lilin, panjang umur, doa semuanya kumpul. Senang kelihatan beliau, tiup lilin, wah tiup lilinnya. 2 hari setelah itu meninggal. Ternyata apa yang di hikmah itu, saya bilang ya ternyata emang tadi usia. Bukan tidak boleh tiup lilin, Pak ya, kalau ada sebagian yang mau melarang. Kalau saya sih karena itu tidak ada secara qot'i, hanya memang itu berlaku dari Yahudi dan Majusi masa lalu. Jadi dari itu ya kalau mau ulang tahun nanti bisa imajin orang ulang tahun. Ulang tahun saya bilang bersyukur. Ya udah undang ya dia teko datang ke pantai-pantai asuhan ini dalam rangka syukur nikmat saya sudah usia sekian. Tapi nggak usah tiup lilin dan doa panjang umur. Udah umur 70 mau ngapain lagi, Pak? Kita panjang umur, sudah susah, Pak. Gitu ya. Mintanya apa? Banyakin doa, di antara doa yang perlu dibaca, Pak. Doanya minta sabar, ya. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan matikan dalam kondisi beriman. Itu aja kok. Nah, kaitannya dengan doa, nih kita bahas tadi karena zikir dan doa. Tadi zikir, ini doa itu perintah dari Allah. Ya, perintah berdoa dari Allah SWT di surat Al-Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya perkenankan doamu ya. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri, orang tidak mau doa sama dengan orang yang sombong. Masya Allah ya. Innalladzina istakbaru, orang-orang yang tidak mau menyombongkan diri, tidak berdoa itu sama dengan orang yang sombong. Maka dengan banyak doa, banyak kita antara banyak zikir dengan doa, orang Allah akan menerima doa kita. Gitu ya. Jadi doa sekali lagi adalah perintah, dan orang yang tidak suka berdoa itu sama dengan orang sombong. Karena Allah itu suka tadi ya, zikirnya untuk Allah, doanya untuk Allah. Lalu bagaimana cara doanya? Diceritakan di surat Al-A'raf ayat ke-55. Cara berdoanya. Bagaimana doanya? Ud'u rabbakum wa tasarru'a wa khufiyah. Jadi berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Doanya pakai 2 ya, rendah hati dan suara yang lembut. Jangan berdoa minta sama Allah tapi dengan teriak-teriak, kan Allah Maha mendengar. Ayat ini menuntut kita untuk berdoa tadi. Ud'u rabbakum tasarru'a. Jadi tasarru'a itu
dengan hati yang lembut, artinya hati yang rendah itu merendahkan pada Allah bahwa kita ini memang lemah, gitu ya, mengharap kepada Allah, kemudian dengan suara yang lembut. Ya Allah, tadi ya, Nabi Yunus ketika berdoa di dalam perut ikan itu doanya nggak langsung minta, Pak. Nggak bisa langsung minta dikeluar dari perut ikan, kan? Apa yang dibaca? Zikir tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir yang dilafalkan beliau, terdengar dalam beberapa riwayat itu, lautan itu menjadi bergetar karena mendengar zikir beliau. Makanya kemudian Allah ikan itu mengeluarkan kembali. Kalau kita muntahin kembali gitu, dimuntahkan oleh ikan. Ya, setelah ditelan. Ya, tentu saja ini skenario Allah ya, ditelan. Kenapa? Ini karena beliau dihukum. Setelah dilemparkan kembali, dimuntahkan kembali ke daratan. Ya, kalau nggak ada perintah Allah ya, udah ngerem aja dalam perut ikan itu ya, dan pasti nggak kuat. Ya, itu saya sudah dalam kondisi lemah pelit. Ya, karena manusiawi ditelan ikan di dalam perut, tidak ada matahari, apalagi AC, Pak, nggak ada sana. Nggak AC, nggak ada kipas angin, nggak usah makan bakso gitu ya. Maka kemudian beliau dikeluarkan dengan izin Allah, nah dengan nafas zikir tadi. Maka di antara zikir tadi bisa dibanyak dengan baca tasbih, subhanallah perbanyak. Di pagi hari ya, ada tasbih yang sering baca Rasul, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Banyakkan zikir itu lah, bertasbih, bertahmid, pokoknya banyak-banyaknya. Ya, di ayat tadi tidak dihitung berapa kali berapa, hanya zikir habis sholat itu yang ditentukan karena ada petunjuk dari Rasul. Tasbihnya 33, kemudian apa lagi? Tahmidnya 33, takbirnya juga 33. Jadi itu yang ditentukan Rasul SAW. Tapi kalau zikir yang lain dalam pose yang lain, itu sambil masak, ibu bisa baca zikir dalam hati. Apalagi mama ibu kalau ke pasar, jalan-jalan ya, ibu kan sering mendengar tuh ada yang kena hipnotis. Ya, di sini ada pernah kena hipnotis ya. Ya, kemarin di depan rumah kompleks saya itu ada sore-sore anak-anak itu, anak SMP itu kena hipnotis, HP-nya, kemudian tasnya dikasih semua. Sebelumnya motornya dikasih. Ya, di tempat yang sama dekat jalan raya dekat rumah. Ini tadi karena hati yang lalai gitu. Jadi kalau lagi nggak konsentrasi, zikirnya nggak ada, itu langsung di situ. Ya, makanya perbanyak zikir pada Allah SWT. Baik, jadi kesimpulannya untuk menjaga keseimbangan hati dan iman, ya poin yang kelima yang kita bahas hari ini adalah memperbanyak zikir dan doa. Tadi zikirnya bisa tasbih, bisa dipraktekkan zikir Nabi Yunus dan juga boleh, karena itu ada dalam Quran, atau zikirnya Rasulullah SAW gitu ya, atau doanya Nabi Musa, semua doa dalam Quran itu bisa dibaca. Ya, lihat situasi, kalau ibu lagi banyak masalah nih, lagi menghadapi kita dengan persoalan yang berat itu, di samping zikir juga dengan doa. Ya, doanya apa? Nabi Musa mengajarkan kita doa. Masih ingat doanya ya? Apa doanya Bu? Nabi Musa? Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih ingat di ayat apa ini? Di surat apa? Surat apa? Doa Nabi Musa tadi? Surat Toha. Surat Toha, surat ke-20, ayat 25 sampai 28. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, lapangkan dadaku. Kita ya, ingat dada di sini ada qalbu. Maka tadi zikir yang dibaca dan doa yang dibaca itu intinya bagaimana agar lapang dadanya. Kalau kita lapang dada, Bapak lagi punya uang banyak, insya Allah tenang. Gitu ya. Ibu juga sama ya, lapang dada. Insya Allah di rumah habis gajian, lapang dada. Kalau ya, kondisi apapun, kalau Allah lapang dadanya, Nabi Musa itu mengalami tekanan batin ya.
tekanan psikis menghadapi penguasa, bapak angkatnya sendiri, disuruh mendakwahi, kan berat bebannya. Nah hari ini kita para orang tua juga sama. Problemnya menghadapi anak yang kadang-kadang susah dinasehati. Makanya doa tadi Nabi Musa itu koneksitasnya banyak, ya. Rabbi srohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Di lapang dada itu bukan berarti membusung, ya, tapi kondisi kejiwaannya yang lapang. Ini tadi ya. Kalau lapang jiwanya, maka Allah akan memberikan ketenangan tadi. Walati anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah telah menurunkan ketenangan. Nabi Musa itu lagi kondisi tadi, kalau bahasa sekarang mungkin mengalami stres gitu, mengalami goncangan, Allah turunkan ketenangan. Doa beliau ya bisa jadi jawaban tadi surat 48 ayat 4. Walati anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah menurunkan, karena kata telah dalam bahasa Arab itu fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, maka Nabi Musa pun bagian dari yang Allah turunkan ketenangan. Ya, jadi kenapa bukan menggunakan walati yang jalan, fi'il mudhari, kata kerja yang akan datang. Nah, kalau Quran itu tidak ceritanya ini kan walati anzala, anzala itu dari fi'il kata kerja, namanya fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Artinya Allah telah turunkan keterangan orang-orang sebelum kita, para nabi, para rasul, ada termasuk Nabi Yunus yang dalam kondisi gelap, ketakutan itu, maka Allah turunkan ketenangan dengan zikir yang beliau baca. Nah, buat kita mudah-mudahan, tentu kita bukan nabi dan bukan rasul yang punya banyak masalah, kira-kira gitu ya. Semoga dengan berzikir itu Allah turunkan ketenangan, juga dengan berdoa. Nah, di antara doa, satulah yang ingin saya ingatkan. Tapi karena kita, Allah akan berikan rahmat kepada kita perlu banyakin doa. Di antara doanya, di surat ke-18 ayat yang ke-10. Masih ingat doa ini ya? Kayaknya bulan lalu pernah saya sampaikan. Doanya dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat yang ke-10. Ada doa yang indah kaitannya dengan minta rahmat Allah. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hafal ya, Pak? Hafal ya? Dibaca, Pak? Baca. Kenapa perlu dibaca? Karena kita untuk menjaga iman itu diantara juga dengan berzikir dan berdoa. Tadi doa tadi itu minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikan kami rahmat-Mu. Ini kita cari ya. Wahai lana dan kuatkan iman kami. Ya, makanya mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir dan doa. Jadi ya, zikirnya sudah terserah banyak, zikir Nabi Yunus, zikir Rasulullah atau doa-doa yang dibaca oleh para nabi Allah dari Al-Quran, itu semua menjadi bagian dari usaha kita untuk menjaga keseimbangan hati dan iman. Baik, ini barangkali bisa kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah pas? Salah pas saya, sudah lengkap semua. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa bertemu kembali di bulan berikutnya ya. Jadi pertemuan akan datang itu pertemuan terakhir ya Pak namanya. Pertemuan akan datang Desember, pertemuan terakhir di tahun 2022. Baik, ini barangkali kita bahas. Mari kita akhiri dengan doa. Oh, ada pertanyaan, enggak? Silakan Bu. Masya Allah. Zikir padat, lengkap dan sebagainya. Tadi zikir Nabi Yunus alaihissalam. Karena zikir tertinggi itu tauhid, tahlil. Ya, baru dibawahnya tasbih. Maka urutan zikir Nabi Yunus itu yang paling baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zikir tertinggi itu adalah tauhid. Ya, tauhid itu zikir yang tertinggi. La ilaha illallah itu adalah kalimat tertinggi. Maka zikir yang tadi padat dan mewakili semuanya yang minimal 3 itu yang langsung dibaca Nabi Yunus alaihissalam. Tahlil, tasbih, istighfar. Nah, kalau Rasul itu sering mencontohkan dengan zikir di antara dalam riwayat Tirmizi itu tadi subhanallah wa bihamdi subhanallah yang nanti hanya tasbih saja. Tapi kalau tadi rangkaiannya zikir Nabi Yunus itu
itu zikir yang mampu menggemparkan isi perut di dasar lautan. Ya, bahkan ikan yang sudah nyaman punya makanan gitu, kalau kencangkan itu kemudian dilepeh kembali makanan. Ya, padahal kan ini kan lagi lapar barangkali ya, lapar makanan nih, empuk betul makanan itu. Dan ternyata begitu cabai itu dalam perut, itu produksi nggak berproduksi dengan izin Allah. Kan kalau masuk perut ikan atau perut ular itu bisa mati karena tadi nggak ada udara. Tapi Allah takdirkan Nabi Yunus ini contoh bagi kita, itu loh Nabi Yunus yang terhimpit problem yang sangat berat. Jadi kalau kita masih punya problem yang begitu berat, Nabi Yunus itu kalau tidak pertama sudah meninggal dia. Logikanya dia sudah masuk perut ikan yang tidak ada matahari, tidak ada udara. Udara pun ada karena perut ikan paling hanya sebatas berapa sih? Dan belum masuk, kalau nggak mulut ikan maka masuk ke dalam perut, maka di struktur anatomi tubuh orang itu kan, tubuh itu masuk, itu di sana diproduksi oleh yang bagian produksi di dalam perut. Nah, Nabi Yunus tidak. Nah, zikir tadi itu bagian dari kekuasaan Allah untuk mengeluarkan kita bahwa minazulumat tadi, kalau dalam problem yang sangat berat, terhimpit, jangan lupa doa ini, zikir dibaca. Nah, termasuk zikir yang terbaik. Karena tadi mengandung tauhid, tasbih, dan istighfar. Ya, itu rangkaian dan masing-masing zikir yang lain sebenarnya, tetapi melihat dari dalil tadi surat Al-Anbiya 87 tadi, maka zikir terbaik yang dibaca Nabi Yunus adalah zikir yang mampu menggoncangkan isi perut, menggoncangkan dasar lautan, bahkan ikan yang sudah nyaman mendapatkan makanan harus keluar kembali memuntahkan karena yang dimakan adalah Nabi Allah Subhanallah. Ya ini ya kalau mungkin yang dimakan kita mungkin langsung diremat gitu kan, udah selesai gitu kan, bahkan udah keluar jadi apa gitu ya. Nah, ada kasus ada manusia ditelan ikan, telan buaya, ya begitu buaya dibunuh, buaya dibelek itu masih utuh, karena belum produksi, kan butuh waktu. Ya hanya buayanya nggak mau ngeluarin tuh, gitu ya, langsung meninggal. Yang dimakan buaya, yang dimakan ular juga demikian. Jadi ini analogi saja bahwa analogi Nabi Yunus itu mengalami problem yang terhimpit luar biasa, gelap gulita. Nah, makanya kalau kita punya problem yang berat, jangan lupa ada Nabi Yunus yang menginspirasi kita untuk selalu membaca zikir tadi. Ya, jadi tadi zikirnya boleh 3 komponen tadi ya, tauhid, tasbih, dan istighfar. Ya, mengakukan Allah dengan 2. Karena tadi Nabi itu memberikan gambaran bahwa puncak zikir tertinggi adalah tauhid. La ilaha illallah, itu bendera tauhid itu paling. Maka sampai dijamin man akhirul kalam la ilaha illallah jannah. Siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tahlil ini, la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Gampang ya Bu, ke surga itu. Tapi nggak semudah itu loh, jangan salah. Saya nggak mau sholat, nanti saya latihan aja. Kalau meninggal bayar tahlil, nggak mungkin, enak aja gitu kan. Nah, nggak usah nanti latihan zikir aja. Berarti kalau mau meninggal itu latihan banyak zikir, mau nggak bisa. Karena logikanya komputer ini itu tidak bisa keluar file kalau tidak ada chipnya, ada hard disknya di dalamnya, nggak ada filenya. Ya, maka mudah-mudahan ada file kita berupa zikir nanti begitu menjelang akhir hayat kita dalam kondisi ketakutan. Ya, orang mau mati takut Pak. Ya, pasti takut itu. Walaupun dulu ada pernah ketua partai bilang, nah itu Ustaz ngomong aja itu. Orang belum pernah mati kok ngomongin mati. Ya, saya bilang silakan coba dulu, kita sudah yakin. Kalau mau, alhamdulillah ya, itu berarti orang yang dijauhkan dari zikir pada Allah. Alhamdulillah. Jadi gitu Bu ya, zikirnya nanti dibaca kembali di surat ke-21 ayat ke-87. Namanya surat Al-Anbiya. Ya, di tengah-tengah bukan dari awal. Zikirnya dibaca, menemani ibu masak, menemani ibu ngomong cucu, gitu ya. Zikir itu dibaca boleh, menjadi penting. Itu saja barangkali. Oh ada, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Hmm. 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 Baik, terima kasih. Sangat bagus. Apakah tari nyambung? Apakah tahlil itu bisa dilatih? Given, gitu ya. Langsung kalau latihan itu nggak perlu sholat kayaknya gitu kan? Cuma zikir saja. Tidak ya. Ini kalau urutannya dikaitkan dengan surat 14 dari surat Ibrahim ayat 24 hingga 27. Jawabannya di surat Ibrahim ayat 27 sebenarnya. Apa tuh surat 27? Bisa berkata amanu minkum. Allah akan kuatkan iman kalian hingga akhir hayat, dunia dan akhir. Jadi ini ada kaitannya dengan merawat pohon tadi keimanan. Jadi zikir tadi itu adalah motivasi bagi kita. Bahasa apa yang akhir kalam itu satu kaitannya dengan surat Ali Imran 102 yang kalau cuma dibaca para khatib. Apa itu? Ya dalam amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu kaitannya dengan perintah untuk jangan sampai mati kecuali beragama Islam. Kenapa bukan mukmin? Kenapa bukan tari yang bertauhid? Karena beragama Islam, Islam itu kuncinya. Jadi bagaimana bisa mukmin kalau nggak punya ibarat rumah itu kunci muslim lah gitu. Mau jadi muslim, mukmin dan mutakin. Kenapa ada ulama beberapa? Oh, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Itu paling rendah ya selama dia masih beragama Islam kira-kira gitu. Tapi jangan juga dalil ya. Wah yang penting saya muslim aja lah. Itu ada ayat. Tidak, ini tafsirannya. Muslim itu bukan sekedar KTP atau saja. Maka ada orang berpendapat, oke nanti selama dia muslim, maka didukung oleh banyak hadis, selama ada iman di dalam hati sejarah saja, dia mati dalam kondisi muslim, tidak kafir ya, itu masih ada harapan ke surga walaupun direndam di neraka. Tapi jangan membayangkan nggak malah saya direndam di surga di neraka. Para artis katanya, nauzubillah ya, jangan sampai ke sana. Artinya bahwa tadi peringatan surat Ali Imran itu untuk mengingatkan kita jangan sampai kita lalai dalam jaga iman. Maka tadi kaitan jaga iman di surat Ibrahim ayat ke-24, 25, 26, 27 itu kaitannya dengan merawat pohon iman yang baik. Nah, maka di surat 27-nya itu dusabit dan amanu minkum. Allah akan kuatkan dusabit iman fi haidid dunia wal akhirat. Dikuatkan iman di dunia dan di akhirat. Di dunia iman dijaga, diberikan solusi dari masalah. Di akhirat itu tentu saja masuk surga. Tapi tadi nggak gampang. Analoginya merawat pohon tadi. Jadi kalau akhirat itu tidak ada kaitannya dengan latihan. Kalau latihan tidak bisa. Sampai ada yang mungkin dapati ya di liang lahat itu diazani, kemudian dipakai talqin, diajarin. Hai fulan, idza mereka manrobuka, gitu ya. Manabiyuka, mindunuka. Fulan nanti kalau mereka datang nanya, siapa Tuhan? Jawab aja, Allah Tuhanku. Gak bisa lagi. Tapi Allah jamin tadi di surat ke-14-27, Yusabi tidak akan jamin kalau kita merawat keimanan dan di ujung akhir hayatnya muslim. Tapi yang baik ya muslim bukan hanya sekedar KTP. Maka banyak hadis tadi menjelaskan tentang akhir kalam itu karena tadi yang dirawat dia hidayah Allah itu tidak tidak bisa dilatih, tidak bisa pokoknya prerogatifnya Allah gitu. Di zaman masa lalu ada orang yang membunuh 99 orang, ditanya saya punya saya masih bisa tobat nggak? Nggak bisa, terus aku dong. Maka digenapi orang itu dibunuh sampai 100. Dalam perjalanan sebelum dia meninggal, Allah turunkan hidayah. Nah problemnya nggak mudah dapat hidayah itu. Ya, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena sebelum meninggal dia sudah taubat. Allah terima hidayah, Allah terima taubatnya, mendapatkan hidayah Allah. Nah kita yang muslim dari kecil kadang-kadang itu pertahanan hidayah nggak gampang. Sholatnya sering telat, makan kurang khusyuk dan sebagainya. Jadi intinya
bahwa akhir hayat itu perlu dijaga dan dirawat sebagaimana rawatnya iman tadi. Ada kaitan dengan iman. Maka doa tadi di surat yang ke-7, Ibu catat ya, doa tadi buat kita bahwa doa dalam surat yang ke-7 ayat 126. Apa doanya? Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kesabaran dan matikan dalam kondisi beriman. Memang perlu kesabaran. Jadi intinya mati dalam meninggal itu kaitannya dengan takdir, dan itu ada usaha, bagian dari usaha kita. Kalau kita ada usaha, minimal Allah menghargai. Ya, tadi hadis Nabi, innamal ilmu bita'allam. Kalau ingin pintar, belajar. Wa innamal hulum, tapi kalau ingin memiliki sikap tenang dan sabar, bitahallum, dengan latihan. Maka kita berlatih, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Maka doanya tadi surat Al-Kahfi 10, Ali Imran ayat ke-8, intinya minta agar diberikan tetap hidayah ini. Ya, jadi hidayah Allah itu begitu meninggal, kita masih mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil. Tadi walaupun dibaca dalam sholat itu rangkaiannya hanya sekali menutup dari 199 zikir, tapi bukan berarti hanya itu yang diperintahkan, tidak. Ya, maka riwayat zikir itu banyak, ya, ada yang zikir tauhidnya, tahlilnya itu sangat banyak. Maka dibaca lebih dari itu, karena itu bagian dari upaya motivasi kita untuk mempertahankan tauhid. Jadi intinya ada proses, nggak mungkin ya event langsung dari Allah, tetapi Allah pilih siapa yang Dia kehendaki. Tentu kita kadang tahu ada dari kecil muslim tiba-tiba mati dalam kondisi kafir, ada yang dari kecil kafir meninggal dalam kondisi muslim juga ada. Maka tadi dua doa yang saya sarankan untuk dibaca. Satu di surat Ali Imran ayat ke-8, satu lagi surat ke-18 ayat ke-10. Ya, di Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau goyahkan iman yang ada dalam dada. Jadi goyahkan iman, auzubillah. Pokoknya intinya tadi himbauan dari Allah di Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan saya mati itu, jaga betul akidah kita. Ya, dan itu perlu dijaga, Pak. Kalau nggak dijaga, tadi pohon nggak dijaga itu bisa mati, Pak, dari siram. Ya, analogi tadi luar biasa. Di analogi pohon kaitan dengan keimanan dan ujung akhir kebaikan itu tadi surat 24, 25 kaitan dengan pohon yang baik yang dirawat tadi, surat 26-nya, surat ayat ke-26-nya kaitan dengan pohon yang rusak. Pohon yang iman yang rusak tadi. Nah, pohon yang baik itu dijelaskan di surat ke-27-nya akan dijaga, dikuatkan dunia dan akhirat. Ada ulama beberapa di hadis itu, di akhirat itu begitu masuk liang lahat, kita sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sudah tanpa diajari, Pak. Otomatis. Dan itu pakai bahasa Arab lagi, bukan bahasa Minang, Pak. Tak ada bahasa Minang. Jadi man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka itu enggak pakai bahasa Padang. Enggak ada bahasa Minang. Pakai bahasa Inggris. Enggak ada, yang aku bahasa Arab, makanya guru saya dulu, kamu nggak usah masuk surga kalau nggak bisa bahasa Arab. Wah, minimal Fatihah nggak boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Fatihah harus bahasa Arab, gitu ya. Salatnya harus pakai bahasa Arab. Baik, itu pribadi ya, intinya kita jaga betul, rawatlah pohon itu, disiram, dibenari, jangan sampai ada benalu yang tumbuh di pohon itu, karena kalau tumbuh benalu tidak disiram, pohon itu bisa mati. Itu analogi sebenarnya ya. Karena beliau psikologi pasti tahu pohon itu kaitan dengan kehidupan, gitu ya. Baik, ini ya yang bisa kita bahas, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami ilmu Allah dan Allah tambahkan ilmu kita sehingga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.